Yang selanjutnya yang harus kita tanamkan di dalam hati, yaitu kemarin wala mu'asiran laha alal akhirah, wala harisan ala dunya wala mu'asiran laha alal akhirah. Kemarin malam Sabtu, yaitu kita tidak boleh terlalu cinta kepada dunia dan mengejar dunia dengan terlalu sungguh-sungguh, yang sehingganya akan mengalahkan daripada akhirat. Yang seterusnya yaitu wala jami'un, dan jangan sampai kita mengumpulkan uang, mengumpulkan lil mali kepada harta. Bisa mengumpulkan ya boleh, tapi untuk hal yang baik. Jangan sampai salah paham. Namanya harta itu tergantung pada sopirnya. Harta itu andaikan kok di tangan orang yang soleh, ya nanti arahnya harta akan menjadi arah yang soleh. Tetapi sebaliknya, kalau harta itu di tangan orang yang tidak tepat, maka ya akan tidak akan ada begitu manfaatnya, baik untuk dunia maupun akhirat. Qala sudah berkata siapa Abdul Wahhab, Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, wa qad kana, dan sudah benar-benar ada siapa Ibrahimu bin Adhami, Ibrahim bin Adham, rahimahu, semoga memberi rahmathu kepada Ibrahim bin Adham, siapa Allah Ta'ala. Itu ada itu yaqulu, berkata siapa Ibrahim bin Adham, rupanya perkataannya Ibrahim bin Adham la yukammil, tidak akan dikatakan sempurna, maqamal fakiri, kepada derajatnya orang-orang yang fakir, illa birafdi dunya, kecuali dengan menahan dunia, wa adamu taqdimi nafsihi, dan tidak adanya mengedepankan nafsunya, fiha, di dalam masalah dunia, amal atau dunia, ala ikhwanihi, atas kawan-kawannya, man. Illa ayakuna, kecuali jika ada siapa orang tersebut itu ahwaju, lebih membutuhkan minhum, dari ikhwan. Jadi maksudnya begini, Ibrahim bin Adham itu memberitahukan, beliau berkata bahwasanya tidak termasuk sempurna kedudukan seorang fakir, kecuali dia itu nanti mendahulukan kepentingan orang lain atau saudara-saudaranya daripada kepentingan dirinya, tidak mengedepankan kepentingan dirinya. Wakana, dan ada siapa Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu yaqulu, berkata siapa Nabi Isa alaihi salatu wassalam, rupanya perkataan, la yakunu, tidak ada siapa rajulu, seorang laki-laki, tidak ada itu sholihan, dikatakan laki-laki yang soleh, hatta yutasawa, sehingga menyamakan, sehingga menjadi sama, ingdahu, di hadapan laki-laki tersebut, apa ada emas, wa turabu, dan juga tanah. Jadi menurut Isa alaihi salatu wassalam, bahwasanya seorang laki-laki itu belum dikatakan laki-laki yang soleh andaikan dia itu belum bisa menyamakan antara harta atau emas dengan tanah. Artinya itu sama-sama, kalau Allah tidak memberi manfaat, ya tidak ada manfaatnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi hidarnya, amin ya rabbal alamin. Nah itu tadi namanya harta atau apapun itu, kalau di tangan orang-orang yang soleh ya akan menjadi menimbulkan kesolehan. Andaikan kok harta atau apapun itu jatuh di tangan orang yang bukan soleh, yang tidak soleh, maka ya harta itu kedudukannya juga demikian. Waqala, dan sudah bersabda siapa baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
min jami'il mali man. Adapun barang siapa itu jami'ah, mengumpulkan siapa man al-mala kepada harta, min ghairi haqqihi, dari tanpa haknya orang-orang tersebut, salato, maka akan menguasakan hu kepada man siapa Allah alal ma'i, atas air, watini, dan tanah. Jadi barang siapa kok, menurut baginda Nabi, itu barang siapa kok mengumpulkan uang yang itu bukan haknya, artinya itu tidak digunakannya, ditumpuk-tumpuk yang manfaatnya itu tidak untuk kebaikan, nah maka yang demikian itu maka akan dikuasakan oleh Allah. Ibaratnya tuh apa namanya, kalau tidak alma itu berarti tsunami, buat ini yaitu gempa, gambaran seperti itu. Maka ditimbulkan ada rawahul Baihaqi, rawahu meriwayatkan hu kepada hadis siapa al Baihaqi, Imam al Baihaqi. Hakahu, menceritakan hu kepada hadis siapa Abdul Wahhab Ibnu Ahmadin fil Badril Muniri, di dalam kitab Al Badr Al Munir. Wala mani'an, dan juga tidak mencegah lahu bagi mal, ay al malu artinya harta, an haqihi, dari haknya orang tersebut. Artinya andaikan kok dia oleh Allah dikuasakan suatu harta, itu digunakan dan disampaikan hak-haknya orang yang ada hak di dalam harta tersebut. Artinya apa? Andaikan dia kok wayahnya mampu haji, ya mengerjakan haji. Andaikan kok dia wayahnya zakat, ya dibayarkan zakatnya. Andaikan ada ya orang yang membutuhkan, ya dibagi. Jangan pelit, karena pelit itu sudah otomatis akan menjauhkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walal mu'alif rahimahullah qala, sudah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maktubun, itu tertulis ala babil jannati, atas pintunya surga, angta, adapun engkau itu haramun, haram, alal bakhili, atas orang-orang yang pelit, wamani uzakati, dan juga surga itu diharamkan bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, buat duyusi, dan juga orang yang selalu berbuat yang tidak baik. Wawa, adapun yang disebut dayus itu alladzi, orang yardo, yang rela atau puas, bil qabihi, dengan sesuatu yang jelek atau tidak baik, ala ahlihi, atas ahlinya, kobis, atau sesuatu yang tidak baik. Zakaro, menerangkan dalika kepada hadis tersebut siapa Abu Lais fil Jawahiri, di dalam kitab Al Jawahir. Waqala, dan sudah bersabda siapa baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah itu jawadun, dat yang lomo itu apa sih? Dermawan, ya bahasa Indonesianya. Yuhibbu, mencintai siapa Allah al jawadu, kepada orang-orang yang dermawan, pemurah. Artinya dia tidak pernah pelit dengan harta atau kedudukannya. Jadi tidak disimpan-simpan untuk dirinya harta tersebut. Ada harta yang digunakan untuk hal-hal yang kepentingan Allah dan Rasulnya. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis siapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Wa qala, dan sudah berkata siapa At-Tirmidzi, asy-Syafi'yu, wa qala, dan berkata siapa Nabi, itu bersabda siapa Nabi, as-sakhiyu, adapun orang yang dermawan itu qoribun, dekat, minallah, dari Allah. Wa qoribun, dan juga orang yang dermawan itu juga dekat, minan nasi, dari para manusia. Wa ba'idun, dan orang yang dermawan itu akan jauh, minan nari, dari neraka. Wal bakhilu, dan adapun orang yang pelit itu ba'idun, jauh, minallah, dari Allah. Wa ba'idun, dan juga jauh, minan nasi, dari manusia.
wa ba'idun dan juga jauh minal jannati dari surga. Jadi orang yang dermawan itu akan dekat dengan Allah, akan dekat dengan para manusia, mudah bergaul, tidak pelit itu, dan juga akan jauh dari neraka. Nah, coba kalau yang setelahnya ini, orang yang bakhil itu akan ba'idun minallah, jauh dari Allah, wa ba'idun minan nas, dan juga akan jauh dari para manusia dicing wong, jangan ke situ pelitnya minta ampun. Nah itu wa ba'idun, dan juga jauh minal jannati dari surga. Nah, itu sampai tadi ada di pintu surga itu ditulis bahwasanya surga itu haram bagi orang-orang yang pelit, surga itu haram bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat, surga itu haram bagi orang-orang yang senang berbuat yang tidak baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Wal bukhlu, dan adapun pelit itu muni al-wajibu, menahan atau mencegah daripada kewajiban. Wastai'abul atiyati, dan juga memeratakan pemberian. Wakilah, dan dikatakan man barang siapa itu atau memberikan siapa man al-badu kepada sebagian, bahwa maka adapun orang tersebut itu sakhiyun, termasuk orang yang dermawan. Waman, dan adapun barang siapa itu atau memberikan siapa man al-aksaru yang lebih banyak, bahwa maka adapun orang tersebut itu jawadun, termasuk golongan orang-orang yang dermawan tadi, tapi di atas daripada sakhi. Sakhi itu ketika orang minta atau butuh itu ngasih. Kalau jawad itu orang belum minta itu sudah dikasih. Itu bedanya sakhi dengan jawad. Itu ya. Wa min asaril ghairihi, dan itu waman, dan adapun barang siapa itu asaro, memberi apa istilahnya itu, tinggalan ghairahu kepada orang lain selain orang tersebut, bahwa maka adapun orang tersebut itu muasirun, akan juga mendapatkan tinggalan. Waman, dan adapun barang siapa itu lam yabdil, tidak menggantikan siapa seseorang sayan kepada sesuatu, bahwa maka adapun orang tersebut itu bakhilun, termasuk orang-orang yang pelit. Maksudnya begini, orang kok andaikan kita orang ngasih kita, lah itu ya diusahakan kita juga ngasih orang tersebut, apapun itu caranya. Nah itu maksudnya ada timbal baliknya. Kalau bisa andaikan kita dikasih orang tuh seperti itu, seidak-idaknya mendoakan, seidak-idaknya mengucapkan terima kasih. Lah itu seperti itu. Lah orang kok ibaratnya memberikan sesuatu, tidak memberikan seperti itu. Nah itu menurut siapa tadi, Imam At-Tirmizi. Lah orang kok ibaratnya dikasih kok tidak mau ganti terima kasih atau seidak-idaknya mendoakan, maka orang itu termasuk golongan orang-orang yang bakhil atau pelit. Dakaro, menerangkan dalika kepada hukum tersebut, dukira diterangkan apa dalika hukum tersebut fil syarhil kaukabi di dalam syarahnya kitab Al-Kaukab Al-Waqadi, kitab Al-Kaukabatu Al-Waqad. Wala fadwan wala jafian lahum wallahu alam bisawab. Alhamdulillah.